akan membahas tentang Roma pasal 14 ayat 8 sampai 9 dan 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11 yang mendasari Katekismus Heidelberg minggu ke-1 soal jawab 1 dan 2. Dan kita akan berlindung di bawah tema Allah menginginkan kita untuk hidup di dalam Dia serta mengakui bahwa Dia adalah penghibur kita yang satu-satunya. Ada 3 bagian. Yang pertama, bagaimana kita harus hidup serta mengakui bahwa Dia adalah penghiburan kita yang satu-satunya. Yang kedua, mengapa kita harus hidup serta mengakui bahwa Dia adalah penghiburan kita yang satu-satunya. Dan yang ketiga, tujuan kita hidup dan mengakui bahwa Dia adalah penghiburan kita yang satu-satunya. Bagian yang pertama, bagaimana kita harus hidup serta mengakui Dia sebagai penghiburan kita yang satu-satunya. Nah, kata penghiburan sangatlah tidak asing bagi kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penghiburan berasal dari kata dasar hibur yang artinya senang. Kata kerja menghibur berarti menyenangkan dan menyejukkan hati yang susah. Dari kata menghibur, kemudian KBBI mendefinisikan kata hiburan sebagai sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati atau melupakan kesedihan. Kata penghiburan mengandung arti sebagai proses atau cara atau perbuatan menghibur. Dari definisi kata penghiburan menunjukkan kepada status kesenangan yang menghibur hati seseorang sehingga orang tersebut dapat keluar dari kesusahan. Oleh karena itu, manusia pada umumnya ingin menggapai penghiburan dengan berbagai cara. Ada orang yang menghibur dirinya dengan mencari uang sebanyak mungkin, ada pula yang memakai narkoba, meminum minuman keras, pergi ke diskotik, berbelanja, dan lain-lain. Semua bentuk penghiburan yang diusahakan adalah penghiburan yang bersifat sementara dan bahkan membawa orang ke dalam kesusahan. Penghiburan yang sejati hanya datang dari Tuhan, sumber penghiburan itu. Oleh karena itu, pengakuan dalam Katekismus Heidelberg mengawali dengan sebuah pertanyaan, apakah penghiburan saudara yang satu-satunya baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Katekismus Heidelberg dalam hal ini tidak bertanya tentang apa jalan keluar bagi manusia ketika dia mendapatkan kesusahan, namun Katekismus mengarahkan kita untuk hanya melihat kepada satu bentuk penghiburan. Penghiburan yang lain tidak menjawab persoalan manusia. Penghiburan yang diangkat oleh Katekismus yang akan menjawab persoalan manusia. Karena itu, pertanyaan apakah satu-satunya penghiburan saudara? Jadi, penghiburan seperti apa yang dimaksudkan dalam Katekismus? Nah, kata penghiburan yang dimaksud oleh Katekismus adalah penghiburan yang datang dari Tuhan. Sebenarnya, kata penghiburan yang dipakai oleh Katekismus adalah kata yang diambil dari Alkitab. Kata ini menunjuk kepada ajaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mengirim Yesaya untuk memberitakan berita kelepasan kepada umatnya yang dalam penderitaan, Yesaya berkata, hiburkanlah umatku. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 1. Di sana Rasul Paulus pun mengatakan bahwa penghiburan itu hanya didapat di dalam Alkitab. Kita perhatikan kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 4. Di sana dia mengatakan bahwa sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan
oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Berita penghiburan yang satu-satunya ini hanya didapat di dalam firman Tuhan. Karena itu, penghiburan yang dimaksud berbeda dengan penghiburan yang diberikan oleh orang pada umumnya, seperti kekayaan, kejayaan, dan popularitas bukanlah bentuk dari penghiburan yang satu-satunya itu. Jadi, bagaimana kita harus hidup serta mengakui Dia, bahwa Dia adalah penghiburan kita yang satu-satunya? Maka kita harus senantiasa mencari penghiburan itu dalam kehidupan kita, bahwa penghiburan itu hanya ada pada Allah dan tiada penghiburan lain selain daripada Allah, Sang Pemberi hidup umat manusia. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin kedua, mengapa kita harus hidup serta mengakui Dia sebagai penghiburan kita yang satu-satunya. Nah, karena kita adalah milik Yesus Kristus, oleh karena kita telah ditebus dengan darahnya yang tak ternilai harganya secara sempurna, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dan 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 8 sampai 9. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi milik Kristus? Kita harus menyadari siapa diri kita, di mana kita telah ditebus oleh karena kasih Tuhan. Kita telah dimerdekakan dan telah dilepaskan dari kuasa iblis, di mana kita telah dipelihara oleh Tuhan, mau tidak lagi berkuasa atas kita atau mau tidak lagi bersama kita, melainkan iblis telah dikalahkan. Ini adalah penghiburan yang sangat besar, pekerjaan yang luar biasa dalam hal penebusan umatnya, untuk membuat kita betul-betul menjadi milik kepunyaannya. Maka Kristus harus melepaskan kita dari segala rantai belenggu iblis. Kita harus dibebaskan secara total dari kekuasaan iblis. Karena itu, Katekismus menambahkan bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang setia, karena telah melepaskan kita dari segala kekuasaan iblis. Kita memperhatikan kalimat segala kekuasaan iblis. Apa artinya? Bagaimana mungkin hal ini terjadi dalam kenyataan hidup kita? Bukankah sampai sekarang kita masih merasakan kuasa iblis dalam kehidupan kita? Bukankah tatkala kita jatuh ke dalam dosa, menunjukkan bahwa iblis masih mempunyai kuasa atas hidup kita? Betul, bahwa sampai sekarang iblis masih terus mencoba untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan memang selama hidup kita di dunia ini, kita masih akan digodai oleh iblis, dan terkadang kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi iblis tidak mempunyai kuasa atas hidup kita. Dan kita harus tahu bahwa iblis tidak dapat menentukan masa depan kita. Iblis tidak dapat mencobai kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Seperti kisah Ayub, yaitu di dalam Ayub pasal 1. Selanjutnya lagi kita melihat ketika Kristus dicobai oleh iblis. Iblis tidak melakukan itu tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya sebelum Matius menuliskan lanjutan tentang bagaimana Kristus dicobai, di dalam Matius pasal 4 ayat 1, di situ menceritakan bagaimana iblis mencobai Yesus.
Situ maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, di situ kita melihat, dan karena iblis tidak berkuasa atas Tuhan, karena itu iblis pun kalah dalam pencobaan terhadap Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati kita agar kita tidak perlu takut tatkala kita dicobai, sebab Tuhan yang lebih berkuasa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Di sana menjelaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Di situ jelas sekali bahwa kita akan diberikan jalan keluar untuk melawan iblis. Sehingga kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita tidak berkanjang di dalam dosa, kita tidak terus melawan akan Tuhan, tetapi bahwa kita diingatkan oleh Roh Tuhan untuk memohon pengampunan dari Tuhan, sehingga dengan memohon pengampunan kita mendapatkan belas kasihan-Nya. Dosa kita diampuni karena Kristus. Itulah penghiburan kita. Di sanalah kekuatan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati umat Tuhan di Kolose dan juga kita sekarang untuk terus bersyukur kepada Bapa di sorga, seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 12. Mengapa Rasul Paulus menulis? Karena Kristus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 13-14. Jadi, oleh karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita bisa membaca dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan 14. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa karena Kristuslah kita telah menjadi milik Kristus. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Tujuan kita hidup dan mengakui bahwa Dia adalah penghiburan kita yang satu-satunya. Nah, tujuan kita dalam mengakui bahwa Dia adalah penghiburan kita yang satu-satunya ialah untuk hidup hormat kemuliaan bagi namanya, agar kita memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, senantiasalah mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Percayalah kepadanya, curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab Dialah tempat perteduhan kita, Dialah penghibur kita yang satu-satunya. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik bagi kita. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama-sama boleh bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.